Siapa sih yang nggak tahu Bank Muamalat? Bank Muamalat merupakan bank swasta di Indonesia yang pertama kali didirikan dengan prinsip syariah Islam. Bank Muamalat sendiri didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992. Kalau Bank Muamalat ini adalah bank syariah pertama di Indonesia. Mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi kalau bank BUMN itu muncul setelah adanya Bank Muamalat. Jadi dulu yang mendirikan Muamalat ini pertama kali itu adalah IJMU, kemudian MUI, kemudian para warga Jawa Barat. Nah, yang didukung oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, kenapa? Karena belum ada yang namanya perbankan atau ekonomi syariah pada saat itu, tahun 91. Kemudian alhamdulillahnya Bapak Presiden Soeharto pada saat itu sangat mendukung dengan adanya di Indonesia ini ada perbankan syariah. Itu yang pertama. Selayaknya perusahaan pada umumnya, Bank Muamalah juga menerapkan pengendalian internal dalam perusahaannya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pengendalian internal adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, maupun mengukur sumber daya suatu organisasi. Bagian dari sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional perusahaan atau organisasi tertentu disebut dengan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal pada umumnya digunakan perusahaan untuk mengarahkan operasi perusahaan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem. Jadi gini Mbak, setiap bagian ibaratnya itu ya, kita antara bagian customer service misalnya ya dengan bagian marketing pembiayaan. Berkas nasabah itu kan restriksi ya, maksudnya itu tuh rahasia. Jadi adapun berkas yang ada di customer service itu nggak berhak tahu bagian yang lain. Begitu pula sebaliknya. Jadi begitu pula dengan data yang bisa diakses oleh customer service atau data yang diakses oleh teller, supervisor, marketing. Nah itu ya juga punya privasi sendiri-sendiri gitu. Jadi data yang bisa diakses oleh customer service belum tentu bisa diakses oleh bagian yang lain. Begitu pula dengan teller, supervisor, apalagi supervisor mungkin bisa ya ngelihat semua data yang ada di CS sama teller, tapi CS nggak bisa ngelihat data yang di teller ya juga begitu sebaliknya. Pengendalian ini perlu sekali dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana yang telah dibuat sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan waktu yang telah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini, penilaian ataupun evaluasi perlu dilakukan, yaitu untuk menilai apakah pekerjaan telah mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Pengendalian berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak. Pengendalian menyediakan mekanisme bagi organisasi untuk menyesuaikan diri jika kinerja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karena pentingnya data-data yang ada pada Bank Muamalat itu sendiri, maka perlu adanya suatu sistem pengendalian yang baik dari pihak pimpinan Bank Muamalat terhadap program-program yang dilaksanakan. Kalau sistem pencatatannya itu kan ini ya, mesti ada perkembangan ya setiap berapa tahun sekali. Kalau sistemnya Bank Muamalat sendiri itu ini sudah yang ketiga kalinya berubah. Mulai dari yang pertamanya kiblat, kemudian yang kedua T2KR, nah yang ketiga kita pakai FlexCube namanya. Kalau misalnya yang pertama kali itu yang kiblat ya, pertama kali Muamalat berdiri itu mungkin lebih ke apa ya? Amat sangat sederhana kalau menurut saya ya. Karena pencatatan misalnya kalau misalnya mau rekonsiliasi data yang ada di sini, nah itu mesti pusat harus minta dulu gitu, ibaratnya kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya sekarang itu serba online semuanya, jadi nggak usah tanya sini mereka mau menarik data berapa untungnya sini, berapa asetnya sini, ya tinggal tarik data aja. Vendornya Muamalat ini sama dengan vendornya Bank Mandiri. Pokoknya sistem terbaik yang kedua kalau nggak salah di dunia ya.
sistemnya, mungkin harganya ya. Nah, mau nggak mau yang namanya meskipun kita ini pengennya dakwah gitu ya, mendakwahkan bank syariah, tapi yang namanya perusahaan pengennya untung kan ya gitu. Nah jadi mungkin yang diberikan itu, dan lagi belum tentu juga yang pertama itu kita cocok gitu kan ya. Artinya kalau misalnya mereka memberikan fasilitas apa, belum tentu fasilitas itu dipakai semua dengan kita gitu. Nah rasanya mungkin kalau pilihannya yang kedua itu menurut muamalat itu fasilitasnya itu sudah cocok dengan kebutuhan. Nah kebutuhan kami itu secara internal dan juga mungkin secara ekonomi, secara ini harganya ya juga cocok. Kalau bicara kekurangan pasti ya, namanya juga buatan manusia gitu kan. Kalau kekurangannya mungkin saya tidak menjelaskan secara detail di sini ya. Jadi ada mungkin kelebihan di sistem yang sebelumnya, itu ada namanya sistem T2KR yang tidak ada di sistem yang ketiga ini gitu. Mungkin yang lebih merasakan itu bagian operation ya, maksudnya bagian kita yang menjalankan sehari-hari, dan itu mungkin tidak dirasakan dengan yang di atasan yang mungkin mereka hanya istilahnya tuh gelondongan ya, minta datanya itu ya wes hasilnya aja gitu, nggak setiap detailnya gitu. Tapi yang merasakan di sini mungkin ada beberapa part itu yang merasakan oh ternyata masih enak yang sebelumnya, tapi itu mungkin ya hanya 10%-nya aja. Kalau 90%-nya ya jauh lebih simple dan praktis yang terbaru. Kalau menjaga, jadi kita itu menerapkan gini Mbak, clean desk. Nah, setiap akhir hari kita wajib clean desk. Clean desk itu apa? Memastikan semua area tempat kerja kita itu tuh bersih oleh berkas nasabah, kemudian lemari itu sudah dikunci, kemudian ketika kita meninggalkan meja komputer kita itu sudah harus di lock out semua sistem yang kita buka di situ gitu. Jadinya itu meminimalisir ada mungkin bagian lain, oh daripada aku ke komputer sana mending aku di sini aja gitu. Kalau misalnya itu nggak ke lock out, berarti kan dia bisa dong buka akses di situ pakai user kita gitu. User kita itu kayak seandainya dipakai sama orang lain itu karena kecerobohan kita sendiri, ya kita nanti yang kena imbasnya gitu kan. Kita bisa kena SP juga gitu, kita bisa kena teguran lisan ataupun tertulis juga kalau sampai itu ketahuan sama supervisor. Itu sih pengendaliannya. Selama ini ya, alhamdulillah ya Mbak ya, belum pernah. Jangan sampai itu ada, tapi entah ya kalau misalnya di cabang lain. Tapi kalau di cabang Jember alhamdulillah belum pernah ada. Pengiriman data. Ya. Kalau di kami sendiri, kalau untuk pengiriman data, perubahan nomor handphone, alamat itu harus dilakukan oleh nasabahnya sendiri dan harus datang ke cabang. Kami tidak asal untuk mengirimkan WA karena kan sekarang ini ya rawan penipuan. Itu juga mitigasi resiko dari kami. Makanya kalau misalnya nasabahnya mau mengkinikan datanya, itu nasabah harus datang sendiri dengan membawa KTP asli, karena kalau kopi KTP kan bisa digunakan orang lain ya gitu. Jadi pakai KTP asli, membawa buku tabungan, dan harus dilakukan oleh nasabahnya sendiri, tidak boleh diwakilkan meskipun itu kerabat terdekat. Bahkan saya istrinya, saya mau ganti nomor suaminya, itu tidak boleh gitu. Kalau sekarang itu kejahatan perbankan, orang takut ini ya install mobile banking karena takut disalahgunakan. Kalaupun harus install mobile banking, itu harus nasabahnya sendiri karena nomornya harus yang ada di HP ini. Di HP kita nggak boleh HP-nya ada di HP-nya Mbak Cindy ya, aplikasinya ada di HP saya, itu nggak bisa karena dia otomatis SMS notifikasinya itu masuk ke HP yang diinstal. Insya Allah lebih aman juga. Kemudian kalau misalnya terblokir atau teruninstall, itu nasabahnya harus datang ke kami. Kalaupun tentang data nasabah, kalau kita membocorkan data nasabah atau memberikan data nasabah, itu pasti dengan persetujuan nasabahnya. Karena dalam
FPR kita, form pembukaan rekening kita, syarat dan ketentuannya kita juga sampaikan kepada nasabah apakah pihak bank boleh memberikan data nasabah ke pihak yang bekerja sama dengan bank gitu. Itu atas persetujuan nasabah. Jadi kalau misalnya nasabahnya ditelepon oleh pihak lain tapi sudah bekerja sama dengan kita, itu diperbolehkan karena sudah sesuai dengan persetujuan nasabahnya gitu. Terdapat beberapa tindakan dasar yang harus dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan informasi sensitif. Yang pertama, terdapat identifikasi dan klarifikasi informasi untuk dilindungi. Langkah pertama untuk melindungi kerahasiaan, kekayaan intelektual, dan informasi bisnis sensitif lainnya adalah mengidentifikasi letak informasi tersebut disimpan dan siapa yang dapat mengaksesnya, dan lalu kita harus mengklarifikasi informasi untuk organisasi berdasarkan nilainya. Yang kedua, terdapat melindungi kerahasiaan dengan enskripsi. Enkripsi merupakan sebuah pengendalian yang fundamental untuk melindungi privasi informasi pribadi yang dikumpulkan oleh organisasi. Yang ketiga, terdapat mengendalikan akses atas informasi, yang mana terdiri dari manajemen hak informasi atau IMR perangkat lunak yang menawarkan kemampuan tidak hanya untuk membatasi akses terhadap file atau dokumen tertentu, tetapi juga untuk merinci tindakan-tindakan yang telah dibaca, disalin, dicetak, diunduh, ataupun tindakan lainnya. Yang terakhir, terdapat tindakan pelatihan. Pelatihan adalah pengendalian yang paling penting untuk melindungi kerahasiaan, karena para pegawai perlu mengetahui jenis informasi yang dapat mereka bagikan dengan orang lain dan jenis informasi yang perlu mereka lindungi.